Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 28921700024, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti Cikarang, dengan mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Pak Darmenis SEMM, judul tugas definisi etika dan bisnis sebagai sebuah profesi. Definisi etika dan bisnis sebagai sebuah profesi. Hakikat etika bisnis, menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, bahwa hakikat etika bisnis adalah menganalisis atas asumsi-asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun pandangan dari sudut moral. Karena bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka sebagai dari tugas etika bisnis hakikatnya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus, dan pada gilirannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang tepat atau tidaknya pemakaian bahasa moral untuk menilai sistem-sistem ekonomi struktur bisnis. Pengertian etika dan bisnis. Kata etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat istiadat atau kebiasaan. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk. Kata konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Pengertian etika bisnis adalah secara sederhana, cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena 1. Mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Etiket, moral, hukum, dan agama. Perbedaan etika dan etiket. Seringkali dua istilah tersebut disamakan artinya, padahal perbedaan antara keduanya sangat mendasar. Dari asal katanya saja berbeda, yakni ethics dan etiquette. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun meskipun berbeda, ada persamaan antara keduanya, yaitu keduanya menyangkut perilaku manusia. Kemudian yang kedua, etika dan etiket adalah mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Perbedaannya yang penting antara lain yaitu etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. Artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu kalangan tertentu. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Perbedaan moral dan hukum. Sebenarnya, keduanya terdapat hubungan yang cukup erat, karena antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kualitas hukum ditentukan oleh moralnya. Karena itu hukum harus dinilai atau diukur dengan norma moral.
Undang-undang moral tidak dapat diganti apabila dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya mencapai tahap cukup matang. Sebaliknya, moral pun membutuhkan hukum. Moral akan mengambang saja apabila tidak dikukuhkan, diungkapkan, dan dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat meningkatkan dampak sosial moralitas. Walaupun begitu tetap saja antara moral dan hukum harus dibedakan. Perbedaan tersebut antara lain. Hukum bersifat objektif karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang. Maka hukum lebih memiliki kepastian yang lebih besar. Norma bersifat subjektif dan akibatnya seringkali diganggu oleh pertanyaan atau diskusi yang menginginkan kejelasan tentang etis dan tidaknya. Hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah manusia saja. Sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seseorang. Sanksi hukum biasanya dapat dipaksakan. Perbedaan etika dan agama. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Perbedaan antara etika dan ajaran moral agama yakni etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama menuntut seseorang untuk mendasarkan diri pada Tuhan. Etika dan moral. Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk. Selain itu, etika lebih sering dikenal sebagai kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenaan dengan baik buruk. Dua kaidah dasar moral adalah kaidah sikap baik. Pada dasarnya kita mesti bersikap baik terhadap apa saja. Kemudian kaidah keadilan. Prinsip keadilan adalah kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikulkan harus sama. Klasifikasi etika. Menurut buku yang berjudul Hukum dan Etika Bisnis, karangan Dr. H. Budi Untung, SHMM, tahun 2012, etika dapat diklasifikasikan menjadi 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Nilai dan pola perilaku manusia sebagaimana adanya ini tercermin pada situasi dan kondisi yang telah membudaya di masyarakat secara turun-temurun. 2. Etika normatif. Etika normatif yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Etika ini secara umum dinilai memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika serta kondisi masyarakat. Adanya tuntutan yang menjadi acuan bagi masyarakat umum atau semua pihak dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, etika deontologi. Etika deontologi yaitu etika yang dilaksanakan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari pelaku kehidupan. Bukan hanya dilihat dari akibat dan tujuan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau aktivitas, tetapi dari suatu aktivitas yang dilakukan karena ingin berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau pihak lain. Keempat, etika teologi. Etika teologi adalah etika yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh para pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Artinya, suatu yang dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai manfaat. 5. Etika relativisme. Etika relativisme adalah etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan. Kelompok universal atau global. Etika ini hanya berlaku bagi kelompok pasrial. Konsep etika bisnis.
Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Menurut Kotler, pada tahun 1997, budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencangkup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu, dan pengaturan kantor. Dasar pemikiran, suatu perusahaan akan memiliki hak hidup apabila perusahaan tersebut memiliki pasar dan dikelola oleh orang-orang yang ahli dan menyenangi pekerjaannya. Agar perusahaan tersebut mampu melangsungkan hidupnya, ia dihadapkan pada masalah. Yang pertama, masalah internal, misalnya masalah perburuan. Kedua, masalah eksternal, misalnya konsumen dan persaingan. Ketiga, lingkungan, misalnya gangguan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama, leadership. Kepemimpinan leadership adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi motivasi dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Menurut Handoko, definisi atau pengertian kepemimpinan telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Menurut Stunner, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ada dua implikasi penting dari definisi tersebut, antara lain. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status atau kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak relevan. Kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. 2. Strategi dan performasi. Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaan mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika. Sebuah perusahaan yang jelek akan memiliki kesulitan besar untuk menyelaraskan target yang ingin dicapai perusahaan dengan standar-standar etika, karena keseluruhan strategi perusahaan yang disebut excellent harus bisa melaksanakan keseluruh kebijakan-kebijakan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang jujur. 3. Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang dan jasa serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal, interpersonal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. 4. Budaya organisasi. Menurut Mangkunegara, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Budaya organisasi juga berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak.
Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kejayaan yang lebih bersifat evaluatif. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.